Mari kita membaca kitab suci. Dan hari ini kita meneruskan dari Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang 13 kita sudah selesai di dalam ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalimat ini paling gampang dan paling enak didengar, paling sulit dijalankan di dalam hidup sehari-hari. Saudara yang tidak kenal, kita masih lihat indahnya, masih lihat baiknya. Sudah makin kenal, makin tahu jeleknya. Ini manusia. Suami istri juga begitu. Waktu pacaran semua yang dilihat indah. Sudah puluhan tahun yang dilihat jeleknya. Yang dilihat dendamnya. Yang dilihat cacat yang telah bertumpuk di dalam hidup bersama berpuluh-puluh tahun. Saling mengasihi merupakan suatu perintah baru. Kenapa perintah baru? Karena di dalam perjanjian lama, kasihilah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Ini bukankah sudah menjadi sesuatu perintah kasih? Tapi kasih ini sumbernya dari mana? Dari aku. I love you as I myself. Aku mencintai engkau seperti diriku sendiri. Sumber kasih adalah every sinner. A sinner become the source of love. A sinner become the initiator to love others. Ini adalah satu hal yang belum dikoreksi. Tapi di dalam perjanjian baru, inilah perintah baru. Saling mengasihi. Kenapa saling mengasihi perintah baru? Karena sebelum kalimat perintah ini diberikan, Yesus mengatakan, sebagaimana aku mengasihi engkau, kasihlah engkau satu dengan lain. Jadi sumbernya bukan aku, sumbernya Tuhan. Teladannya adalah Kristus. Nah, ini perintah baru. Kalau kita tidak mengikuti teladan Kristus, kita tak mungkin menjadi sumber kasih. Kalau waktu engkau mencintai seorang yang cantik, engkau kira engkau sudah mempunyai cinta yang begitu besar. Engkau ukur sendiri luar biasa. Cinta yang begitu besar saya berikan kepadamu. Lalu engkau jadikan diri sumber kan? Engkau pikir engkau bisa mencintai orang lain kan? Siapa kamu? Kamu terbatas. Engkau mencintai siapapun hanya daripada cinta yang terbatas. Engkau diciptakan, you love other with the created love capacity. We love other with you as a sinner, with the essence and as a source of the sinful person. Maka Yesus bilang tidak bisa. I give a new commandment. As what I love you, you should love another. Sebagaimana aku mencintai kamu, biar kamu mencintai satu dengan lain. Pada waktu engkau satu dengan lain, ini menjadi mutual. Di dalam perjanjian lama, love another people, just love yourself. Itu bukan mutual, itu one-sided. Dan one-sided dari orang berdosa selalu berdasarkan egois. Selalu berdasarkan cita-cita sendiri yang mau cari untung. Engkau mengapa cinta? Kenapa cinta tidak yang lain? Engkau cinta yang cantik. Kenapa tidak cinta yang jelek? Karena yang jelek tidak bisa dicintaikan. Jadi engkau mencintai tetap berdasarkan egois. Karena engkau mau dapatkan yang cantik. Saudara-saudara, di dalam abad keempat, Ambrose mengatakan dalam satu makalah, even husband and wife in their sexual relationship, they try to get something to satisfy themselves. That love is selfish. Bagaimanapun cinta besar agung seperti Raja Mogul yang bikin itu Taj Mahal, itu cinta tetap egois. Karena engkau mau mendapatkan kenikmatan melalui engkau yang sayangi. Terlebih dari situ engkau mendapatkan kepuasan seksual. Itu egois. Itulah sebab Kristus mati untuk orang berdosa. Allah mencintai musuhnya. Itu lain sekali. Kalau kita bisa merubah cinta berdasarkan aku sebagai sumber. Nah, orang berdosa sebagai dasar. Dan egois sebagai sesuatu prinsip. Lalu ingin mendapatkan sesuatu kepuasan untuk mengisi kebutuhan saya. Cinta itu nothing to do with agape. Itu cinta bukan dari Tuhan. Itu cinta tidak ada bagian di dalam agape. Saudara, Kristen is so deep. Christianity is so profound.
Karena di dalamnya mempunyai keadaan yang begitu unfathomable. Tidak bisa difathom, tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai oleh manusia. That is the love of God. The love of God is infinite. The love of God is unlimited. The love of God is absolute unselfish. Karena itu hanya mengkorbankan diri supaya yang dicintai menjadi digenapkan oleh pengorbanan itu. Saudara-saudara, sebagaimana aku mencintai kamu, engkau harus mencintai satu dengan lain. Aduh, saya kira kalau memikir aja tak ngerti sedalam-dalamnya, menjalankan tak mungkin lah. Saya satu hari mengajar sekolah minggu, kira-kira 35 tahun yang lalu. Datang seorang anak kecil yang mukanya rusak separuh, luar biasa menakutkan. Wah, muka sebelah ini masih lumayan seperti orang biasa. Ini si bendolnya, warnanya terus seluruhnya rusak. Sini bengkak besarnya. Saya sampai cerita sama anak-anak, terus dah lihat dia. Saya tidak bisa lihat. Waktu melihat dia mau muak, lihat dia mau pingsan karena jeleknya mukanya. Lalu saya terus cerita, tapi lihat yang lain, terus hindarkan dia. Pada selesai saya khotbah, selesai cerita, suara Tuhan mengatakan, kenapa tidak lihat dia? Dia manusia bukan? Tuhan cinta dia tak? Kalau Tuhan cinta dia, kenapa engkau tidak cinta dia? Wah, saya terpukul sekali. Nah, saat-saat seperti ini, pengalaman kegagalan kita ditegur oleh Tuhan. Dan saat itu engkau mengindahkan kalimat Tuhan yang menyentuh hatimu. Itulah yang menjadi saat engkau dirubah oleh Tuhan. It's nothing to do with human culture. It's nothing to do with human desire. That is a spirituality go through the training, rebuke of the Holy Spirit. Saudara-saudara, 10 tahun kemudian saya dapat satu pengalaman lagi. Saya pergi ke Palembang. Mereka bawa saya ke pulau di mana orang-orang sakit kusta terkumpul. Dan di situ ada suatu gereja untuk khotbah pendeta kepada orang sakit kusta. Tapi gereja itu lain sama gereja lain. Pintunya 2. Dari depan orang sakit kusta masuk. Dari belakang pendeta masuk. Jadi pendeta masuk tidak usah ditular oleh orang sakit kusta. Orang sakit kusta juga tidak boleh jabat tangan sama pendeta. Kalau engkau bicara, Tuhan mencintai aku, tapi aku takut sama kamu. Ya. Tuhan mencintai kamu, tapi saya tak mau jabat tangan sama kamu. Di situ saya, ini tidak benar ini. This is not Christian faith. This is not Christian love. Pada waktu saya, Pak pendeta, itu dari belakang ya. Mereka dari depan. Saya bilang, kenapa mesti bisa? Lu mesti tahu ini pulau kusta. Ini orang-orang sakit kusta. Nah, mereka sudah masuk dulu. Saya dari pintu belakang begitu masuk. Di sini, my goodness, tembok. Tingginya sampai di sini. Dari situ sampai sini. Jadi saya khotbah di belakang tembok. Mereka dengar firman Tuhan menghadap tembok. Saya tidak tahu perasaan itu kalau di dalam hatimu bagaimana. Lu kira dia waktu lahir sudah kusta? Enggak loh, bayi yang lucu. Mamanya, aduh bayiku, my baby lucu. Satu hari, kusta, kirim ke situ. Mulai terhindar dari orang lain, tidak boleh dilihat. Mulai sakit kusta. Lalu darah, nanah mulai keluar. Lalu satu jari hilang. Lalu ini putus, satu-satu putus. Menjadi orang yang gini. Ya. Tangan kita kayak pisang, tangan dia kayak kacang. Bagaimana? Lalu orang-orang kusta itu kumpul sama orang kusta. Semua itu mempunyai ingatan yang indah. Tapi mempunyai fakta yang kejam. Semua itu ingat dulu waktu di SD. Waktu saya masih mempunyai kawan yang baik. Bagaimana indahnya. That no more. No more now. Everybody hate me. Everybody despise me. Lalu mereka harus menerima fakta yang kejam. Itu seorang sakit kusta di situ. Hari itu saya mengingat. 10 tahun yang lalu saya bercerita sama anak yang mukanya rusak. Kenapa saya tidak bisa lihat dia? Akhirnya saya setelah habis khotbah, saya mengatakan, setelah selesai khotbah, saya mau turun ke depan gereja. Kita foto bersama. Mereka tepuk tangan. Tidak pernah ada pendeta yang turun dari tembok. Yang mau kembali ke situ. Tuh sama mereka sama-sama foto. Jabat tangan lagi. Yuk jabat tangan sama kacang-kacang bagaimana perasaannya? Saudara-saudara,
Saya turun, saya sampai di situ. Mereka berdiri. Saya tidak pernah melihat senyuman sekelompok orang yang indahnya seperti itu. Out of their expectation, more than what they imagine, beyond their expectation. Seorang pendeta datang berjabat tangan dengan dia, berdiri bersama, foto. Orang yang bawa saya pergi, berhenti, tidak mau ikut. Saya ikut, you yang foto, bawa foto dengan komentar, maju ke situ. Semua baris, dia foto jauh-jauh, tidak mau dekat. Paling banyak pakai Zoom, dia bilang. Saudara-saudara, sesudah saya jabat tangan satu dengan satu persatu, sudah jabat selesai. Saya bilang, saya tidak tahu kapan kembali lagi. Mari kita berdoa, lalu gandeng tangan berdoa. Itu saat yang apa artinya saling mengasihi. Bukan daripada egoisme. Bukan daripada yang dicipta. Bukan daripada semau sendiri. Bukan daripada semacam keadaan yang mengseparasikan diri dari orang yang kau hina. Itu menjadi persatuan jiwa dengan jiwa yang melebihi tubuh dengan tubuh. Puji Tuhan, hari itu sampai hari ini saya tidak sakit kusta. Saya tidak ketularan. Kalau takut jabat tangan saya, silakan. Saya juga tidak mau jabat sama kamu. Ya. Tetapi saya berkata kepada saudara, kalau engkau jabat sama saya, akhirnya cinta kasih itu bisa masuk ke hatimu. Itu berkatmu yang kau terima dari Tuhan. Jangan main-main. Commandment from Jesus Christ. And the one who gave us the new commandment is the one who is qualified to speak like that. Because as how I love you, you should love one another. Perjanjian, perintah, cinta kasih yang baru mulai hari itu diturun ke dalam dunia. Dan Yesus menambah, if you love one another, people will know that you are my disciples. Jadi tandanya kita adalah murid Yesus. Bukan karena menggantung satu salib yang gede di sini. Tandanya kita adalah murid Yesus. Bukan karena rumah kita ada gambar Kristen yang bagus. Gambarnya dan saksinya dan tandanya kita adalah murid Yesus. Karena kita mempunyai cinta kasih di antara sesama yang menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya teruskan dengan pasal yang 13 bagian selanjutnya. Dari ayat yang 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat setelah selesai perintah yang baru, nah sekarang tidak ada reaksi tentang perintah itu. Berarti khotbah sudah selesai, banyak yang tidak mengerti. Yang diprihatinkan tetap adalah hari sehari-hari dan pikiran mereka yang merangsang. Kadang-kadang saya tidak tahu ya, setelah saya khotbah, pendengarku itu mengerti berapa persen sih. Mereka sudah dengar, sudah mengerti, sudah meresap, sudah terima, sudah berespon, tidak. Kebanyakan tidak. Dari mana saya tahu? Kadang-kadang selesai saya berkhotbah, saya suruh orang saya pimpin doa. Doanya sama minggu lalu sama. Nothing to do is that preach. Dari doamu setelah khotbah saya sudah tahu. Tadi waktu firman disampaikan, di mana telingamu, di mana jiwamu. Engkau bilang saya dengar kok. Setiap kalimat saya dengar. Ya, the knowledge is going in your ears, going into your cognitive power. But never go into your changing spirit. Di dalam jiwa yang harus berubah terus menyesuaikan dengan Tuhan. Tidak ada unsur untuk merubah hidupmu. Di situ saya dari doa saya sudah tahu. Saudara-saudara, kalau saya panggil doa jangan takut ya. Nah, saudara, oh ini yang mau diuji. Saya tahu berapa banyak. Begitu. Ada seorang saya minta doa majelis. Sudah umurnya tua. Dia bilang, saya bilang, yuk. Saya mengatakan, yuk,
lari dia keluar dan tidak masuk lagi. Saudara-saudara, kenapa takut doa? Karena you takut ketahuan jiwamu, apa yang kau ungkapkan dari mulutmu itu mewakili isi hatimu. Coba lihat, setelah Kristus bicara tentang mengasihi satu dengan lain, jawabnya Petrus, sekarang mau kemana? Maksudnya sudah khotbah selesai ya, ayo mau shopping ya? Atau mau makan sate ya? Tuhan mau kemana Yesus? Jadi yang dikhotbahkan sama sekali tidak diperduli. Yang diperhatikan sekarang mau kemana? Yesus menjawab satu kalimat yang sudah pernah dikatakan di pasal 8. I'm going to somewhere that you cannot follow me. The place I'm going you cannot go there. Kalimat ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Tempat yang aku akan pergi, engkau tidak bisa pergi. Berarti Yesus akan pergi mati di atas salib. Yesus akan pergi menjalankan kehendak Allah. Dan ini orang Yahudi sama sekali tidak mengerti. Tetapi di sini dia mengulangi kalimat itu kepada Petrus ditambah satu kalimat. Petrus, you tanya saya mau kemana? Saya akan pergi ke tempat saya akan pergi. I'm going to place I want to go. And you cannot follow me. You tidak bisa ikut saya. Tetapi kelak engkau bisa ikut. Berarti orang Yahudi tidak akan sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Karena Kristus menjalankan kehendak Allah. Melunaskan akan tugas untuk menyelamatkan manusia. Lalu mati di atas kayu salib. Lalu dia bangkit. Lalu naik masuk surga. Orang Yahudi tidak mungkin. Mereka akan ke kuburan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Seluruh kebudayaan Yahudi sedang dibuang oleh Kristus. Tapi mereka tidak sadar. Mereka cuma sadar mereka harus buang Yesus daripada kebudayaan mereka. Richard Niebuhr di dalam sesuatu buku yang berjudul Christ and the Culture, di dalam permulaan preface-nya dia mengatakan, why Jewish people have to kill Jesus? Kenapa orang Yahudi harus membunuh Yesus? Karena mereka sadar dengan sungguh-sungguh peka. Mereka mengerti dengan sungguh-sungguh jelas. Kalau tidak memusnahkan Yesus, Yesus akan memusnahkan seluruh kebudayaan Yahudi. Dengar ya. If they don't kill Jesus, Jesus will demolish the whole culture of the Jewish tradition. Keberadaan Yesus begitu penting. Saya tempoh hari menonton satu video di dalam ada beberapa kalimat merangsang saya pikir tidak habis-habis. Dan kalimat itu mengatakan begini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 33 tahun setengah di tengah-tengah hidupnya seorang Galili ini. Menyita waktu begitu pendek. Tapi merubah dunia begitu panjang. Seorang yang begitu sederhana. Tapi menjadi pengaruh begitu besar dan begitu dalam kepada seluruh sejarah manusia. Tak pernah ada pada orang lain. Sokrates umur 68. Musa umur 120. Kakaknya yang 123. Lalu Sakyamunis 80. Lao Tse 80 lebih. Konghucu 73. Orang-orang ini mempunyai umur panjang. Cukup panjang untuk memberikan pengaruh hidup mereka kepada seluruh dunia. Hanya Yesus umur 33 tahun setengah. Dan dia mesti tunggu sabar sampai umur 30 baru dibaptis, baru mulai pelayanan Mesias. Baru 3 tahun setengah sudah dipaku di atas salib. What can he do? How could he influence the total history of human being? It is absolutely impossible. A man with only have 3.5 years to influence the whole world, it is a myth. It is impossible. But Christ did it. Kristus lebih sedikit waktu daripada semua pendiri agama. Tapi dia mempengaruhi dengan fakta. Seluruh dunia berubah. Berubah apa? Kenapa hari Minggu libur? Dari Kristus. Ini saja. Tidak ada bandingnya. Kenapa 7 hari berhenti 1 hari? Semua toko tutup. Dari Kristus. Karena kebaktiannya hari Minggu. Karena Kristus bangkit hari Minggu. Pengaruh Kristen terhadap seluruh dunia begitu besar. Sekolah-sekolah yang paling baik didirikan oleh orang Kristen. Semua penjara diperbaiki perlakuan kepada orang-orang yang dipenjarakan. Dari semangat Kristen. Literatur yang memberikan sesuatu dorongan moral yang paling mendalam. Dari buku Kristen.
Filosof-filosof yang akhirnya menyerahkan diri di bawah Kristus. Itu karena pengaruh Kristen. Ini pengaruh daripada seorang Nazaret yang hanya 3,5 tahun. Itulah di dalam cerita itu dia mengatakan, setiap yang dicatat di Injil sulit dipercaya. Karena seperti mitos, mujizat, dan semua supernatural kita tak mungkin menjelaskan. Saintis kekualaan mau mengerti dan menjelaskan apa yang ditulis dalam kitab suci. Dan lalu muncul satu kalimat, saya kaget sekali. Tetapi lebih baik percaya dari tidak percaya. Karena tidak percaya memang sulit buktinya. Percaya lebih baik. Sebab kalau percaya tidak ada mujizat itu, lebih sulit dibuktikan. Better you believe, even though very difficult to digest. Very difficult to understand, to comprehend. Why? What is this happen? Dibandingkan dengan mitos-mitos Gerika. Mitos-mitos Yunani, semua itu tidak usah dipercaya. Hanya anggap lucu, berminat, dan mempunyai arti filsafat yang sangat mempunyai fungsional itu existence. Fungsional value. Itu ada. Tapi Yesus Kristus tidak ada orang yang seperti orang mitos Gerika. Adakah orang Gerika sekarang masih menyembah Jupiter dengan sungguh-sungguh? Adakah orang-orang di Gerika masih menyembah Mars atau Prometheus dengan begitu ibadah? Adakah orang-orang daripada Gerika masih menyembah akan Venus atau Aphrodite dengan begitu terharu-haru? Tetapi lihat orang Kristen, lihat gereja, lihat orang-orang yang hari jemaat bagaimana sungguh-sungguh mengabdi, menangis, menerima perjamuan suci. All the evangelicals, mostly the reform study Bible, going up selling, bestseller, terus naik. Better you believe that is true. Better you believe that is a historical fact. But I cannot prove. You need not to prove. Because it proves itself. Apa yang dikerjakan oleh Yesus telah membuktikan itu benar. Karena yang percaya bukan orang biasa. Yang percaya kepada mujizat yang dilakukan Yesus, percaya kepada catatan Alkitab, itu banyak orang yang paling intelek di dalam dunia. You kira profesor dari Westminster orang bodoh-bodoh? Orang yang menjadi orang Kristen bodoh. Orang yang percaya kepada Tuhan itu bodoh. Banyak orang yang pintarnya luar biasa. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang bisa menghafal 1570 ayat. Engkau tanya apa? Yeremia pasal berapa? Ayat berapa? Apa? Setiap kali saya uji, tak pernah satu kali salah. Lu balik menghafal sama Yohanes 3:16. Jangan ketawa, mesti nangis dong. Banyak orang yang pintar sekali. Saya sendiri melihat orang yang pintar sekali di hadapan saya. Lalu berlutut berdoa. Percaya kepada Tuhan Yesus. I cannot prove the supernatural, the miracle, something beyond our comprehensive power. I don't understand. But better you believe. Better you believe that is a fact. Otherwise you cannot explain all the phenomena in the history of Christian church. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini fakta-fakta. Nah pada waktu Yesus mengatakan, I'm going somewhere. I want to go. You cannot follow me. Peter, you not ask me, where are you going? I tell you, I'm going someplace, you cannot follow me. But after you will come. Tetapi selanjutnya engkau akan menyusul. Dari Petrus mati diberi pengharapan. Berarti orang Yahudi tidak bisa mengikut Yesus sampai titik terakhir. Tetapi Petrus bisa. Saudara dengar kalimat ini ya. Mengikuti sampai titik terakhir. Ini satu kalimat yang penting buat saya. Apa bedanya Elisha dibanding dengan semua murid-murid dari guru sekolah-sekolah Nabi zaman itu? Elisha dipimpin pribadi oleh Elias. Elias membimbing dia satu dengan satu. Dan murid-murid sekolah teologi di mana-mana di Yeriko ada sekelompok murid dari sekolah Nabi. Daripada Gigar ada sekelompok orang yang sekolah Nabi. Daripada Yordan ada sekelompok orang yang sekolah Nabi. Dan mereka semua begitu mahir. Mereka tahu hari itu hari terakhir Elias ada di dunia. Nah mereka mengatakan kepada Elisha, do you know your teacher will be taken away today? Today. Tepatnya sampai tanggal berapa dia tahu loh. Berarti sekolah teologi mereka sangat-sangat betul-betul mahir. Betul-betul sukses. Lulusnya qualified.
Nabi mengetahui kapan, hari apa. Ini harinya. Elias akan diangkat. Nah, mereka tanya ke muridnya, "Do you know your teacher will be taken away? Your professor will go today. He will be gone. Will be taken away to heaven today." Elisa menjawab, "Yes, I know. Keep quiet." Diam saja. Saya tahu. Jadi Elias mempunyai seorang murid yang tidak kalah pintar daripada orang-orang akademik. Tetapi saudara-saudara, ini beda dengan mereka. Mereka sudah tahu melihat Elias, tahu hari ini mau dipanggil pulang. Mereka kembali ke kampus karena papernya belum selesai. Karena mereka banyak tugas. Mereka mengejar titel supaya berapa tahun dapat titel apa. Elisa tidak. Elisa mengikut Elias sampai mana? Sampai detik terakhir. Lalu Elias tanya, ini murid terus ikut saya. Saya mau tanya, "You mau apa? You minta apa dari saya?" "I do not ask anything from you. But one thing. Let the spirit which is moving you double portion to move me." Roh yang menggerakkan kamu 2 kali lipat ganda menggerakkan aku. That is something I cannot give you. Your demand is too big. Your prayer is too high. Your standard is too supreme high. I cannot give it to you. Tetapi akhirnya Elias diikuti Elisa sampai detik terakhir. To follow your master until the end. Nah, ini bedanya Yohanes sama yang lain. Kenapa ya? Itu 3:16 Yohanes, bukan Paulus. Kenapa ya? Pasal 14 sampai 16 Yohanes. Kenapa ya? Pasal 17 doa Yesus kepada Allah Bapa Yohanes. Kenapa Wahyu Yohanes? Kenapa detik terakhir Yesus mati di atas kayu salib yang menyaksikan cuma Yohanes? No other disciples there. Not even one disciple went up to the Golgotha to see Christ died. Semua ketakutan lari. Yohanes follow until the end. Follow until the final step. Saudara-saudara, saya tidak tahu besok saya mati, yang ikut saya sampai detik terakhir itu murid yang mana. Tapi orang seperti itu jangan engkau tidak memperhatikan. Itu orang penting sekali. Kalau tidak Yohanes, tidak ada satu orang tahu dunia bagaimana kiamat. Karena pengwahyuan di Pulau Patmos hanya diberikan kepada satu murid yang lain sekali ini. Saudara-saudara, Yohanes pada waktu semua lari dia berangkat sampai di Golgotha dan melihat bagaimana Kristus tersalib. Itulah sebabnya gerakan itu mengakibatkan dia bisa tulis, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. The most deep, the most profound understanding of the love of God is not written down from the pen and the hands of Paul, but from John. Saudara-saudara sekalian, nah Yesus sekarang bilang sama Petrus, "You mau ikut saya? Saya mau pergi tempat yang saya mau pergi. Engkau tidak bisa ikut. Tapi besok engkau akan menyusul. Berarti someday you will regret if you don't follow me. Someday you will come up, you will come to with my own pace. You can go to the place I want to go. And you have this privilege which the Jewish people do not have." Mereka tidak ada. Tidak ada hak istimewa ini. Hak ini ada padamu. Dan Petrus, engkau akan ikut saya, tapi menyusul. Sekarang belum rohanimu. Engkau tidak. Nah, kalimat ini waktu dikatakan sama orang Yahudi, tidak ada penerusnya. Dikatakan kepada murid yang paling dipercaya, Petrus, dia kasih tahu penyusulan. You nanti akan mengikuti aku. Petrus berkata, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Sekarang tidak bisa ikut. Jangan hina gua ya. Sekarang saya bisa ikut loh. Loh, engkau bisa ikut, tidak bisa ikut, bukan engkau nilai sendiri. Subjective esteem. Setiap orang mengikut Tuhan pakai subjective esteem. Menurut saya kuat. Menurut saya bisa khotbah. Menurut saya bisa melayani Tuhan. Masa saya tidak tahu? Saya kan orang ikut Tuhan sudah lama kan. I can. Saya sudah bersedia menyerahkan nyawa bagimu, tahu tidak? Yesus, jangan menghina ya. Lu bilang lu pergi, tempat saya tidak bisa pergi. Jangan menilai dulu dong.
Jangan kira saya tidak bisa dong. Saya bisa. Saya tahu saya akan ikut engkau. Sudah siap mau menyerahkan nyawa. Mau mati bagimu. Itu omong kosong. Orang kira dia sendiri bisa ikut Tuhan. Dia kira dia mati bagi Yesus. Yesus yang mati bagi dia, kok dia yang mati bagi Yesus. Semua orang Kristen itu GR. Saya sudah jadi majelis. Majelis apa lo? Engkau berani katakan kau sudah cinta Tuhan. Engkau berani katakan engkau bisa jadi hamba Tuhan. Saya sampai hari ini tidak berani mengatakan saya bekerja bagi Tuhan. Saya cuma mengatakan selama 55 tahun saya diberi kesempatan melihat Tuhan bagaimana bekerja. I'm witnessing. I'm observer. I'm the one to watch. What is the work of God done through this man? But I'm not the one to work for God. Di antara kita tidak ada satu orang yang cukup cinta Tuhan. Di antara kita tidak ada satu orang boleh berkualifikasi bekerja bagi Tuhan. Paling banyak kita diberi kesempatan, diberikan hak untuk melihat bagaimana Tuhan kerja. Dan mau tidak mau dengar kalimat di bawah ini. Saya sangat teliti, mendetail melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu kepekaan, kesempatan saya tertangkap. Di mana engkau belum sadar saya sudah kerjakan. And I'm not going to compromise. Saya tidak akan kompromi. Engkau setuju saya jalankan. Engkau dah setuju saya tetap jalankan. Karena zaman ini diserahkan dalam tangan saya lebih dari tanganmu. Banyak majelis tak ngerti. Cuma tahunya saya sudah bisa melayani. Saya sudah berkualifikasi. Saya sekarang bekerja bagi Tuhan. Saya akan mengatakan di hatiku, rupamu kau bekerja bagi Tuhan. Petrus, kau kira kau siapa? Saya pemimpin rasul. Saya pemimpin murid Yesus. Saya sudah bersedia mati bagi Yesus. Yesus bilang, lu berani ngomong begitu? Tapi Yesus tidak. Kurang sopan ya. Yesus bilang, oh engkau mau mati bagiku? Sekarang saya kasih tahu ya, itu kan penilaianmu. Penilaianku adalah sebenarnya hari ini sebelum ayam kokok 2 kali, kamu akan kokok 3 kali. Itu penilaian Yesus. Jadi my esteem is so different from your esteem. You consider you love me. You consider you can follow me. You consider you are now serving me. I tell you, even though you are ready to give up your life for me, but I know you are more far away from me. Even you cannot compare with a cock. Ayam kokok cuma 2 kali, lu kokok 3 kali loh. Ayam kokok, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Engkau kokok, saya dah kenal Tuhan, saya dah kenal Tuhan, saya dah kenal Tuhan. Itulah jiwamu, itulah rohanimu. Kau kira kau mau mati kepada saya? Tak mungkin. You belum tahu berapa dangkal kamu. Anak muda mempunyai setupnya, teorinya tinggi. Tadi pagi ada satu pertanyaan, begitu saya baca saya kaget. Ada seorang anak muda mempunyai goal yang tinggi sekali. Karena begitu tinggi akhirnya kalau dia tidak capek, dia ingin membunuh diri. Saya ingin jadi ini, ingin jadi goal yang tinggi. Akhirnya tidak bisa capek. Tidak capek, terus membunuh diri. Saya bilang itu goal tidak tinggi. Goal kalau lebih tinggi tak mungkin membunuh diri. Apa artinya? If your goal is God, then you will never kill yourself, even though you cannot be God. But you only the follower of God. Banyak pemuda-pemudi GR sekali. Maafkanlah, ya you betul-betul pemuda-pemudi. Maka dengar gini engkau tersinggung. Memang kalau yang tersinggung memang membuktikan sungguh-sungguh sudah GR, makanya tersinggung. Engkau membuat satu goal untuk saya, I will be like that. Dan banyak pemuda-pemudi selalu menganggap goalnya itu adalah dia. You are you, your goal is your goal. Your goal is not you is not your goal. You are only setting something high goal for you yourself and you think you achieve already. Never. Jangan sombong. Barang siapa yang congkak, arogan, sekarang juga saya minta Tuhan pukul kamu, beat you down. Supaya engkau tahu engkau orang yang sangat tidak cinta Tuhan. Engkau sangat berideal. Dan idealmu itu adalah kecongkakan dirimu sendiri. Petrus mengatakan, tahu tidak, saya sudah bersedia mati bagimu. Ya, you setia mati bagiku. Terus terang saya kasih tahu, rohanimu bukan setinggi goalmu. Goalmu itu adalah mimpimu yang tidak pernah terjadi. Rohanimu adalah kalah sama ayam.
Tuhan tidak pakai kalimat menyinggung atau melukai Petrus. Dia cuma mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam kokok 2 kali, kamu akan kokok 3 kali. Justru Tuhan membiarkan Petrus tahu dia bagaimana rendah rohaninya. Kenapa? Dia menyangkal Tuhan di depan siapa? Di depan genduk. Tahu genduk? Itu KANTUK itu namanya genduk. Seorang perempuan muda yang kerja bagi orang lain. Lu pengikut Yesus. Saya tidak pernah tahu dia. Masa? Suaranya logannya Galili. Dia Galili. Pastilah. Kau ingat dia? Aku tidak pernah tahu dia. Kira keras suara jadi kebenaran. Orang kalau anggap kalau dia bicara keras lebih sedikit, lalu dia menjadi kebenaran. Itu orang yang lucu banget. Satu kali saya nonton Jesus Christ Superstar. Saudara tahu? Daripada Lord Weber. Di dalamnya Pilatus mengatakan, you should die. You should die. Saya kira ya, mesti Pilatus bilang sama Yesus, you should die. You know, you should die. Karena wibawa. Justru dia teriaknya, you should die. You should die. Terus saya pikir kalau saya yang tulis, kalau saya menjadi sutradara, saya akan suruh dia teriak, you should die. Kenapa dia begini? Karena waktu itu kuasa lebih penting dari kata. Kalau Pilatus mengatakan, you should die, tetap harus mati. Karena dia berkuasa kok. Ya. Kuasa lebih penting dari suara. Nah, banyak orang tidak ada kuasa, pakai suara menggantinya. Nah, saya tidak berarti kalau berteriak itu salah. Tapi kalau tidak ada popot, teriak-teriak makin lucu. Engkau yang tidak kuasa, Tuhan mendampingi. Engkau teriak keras, kira kalau suara keras, lalu itu menjadi Roh Kudus. Kalau begini tidak usah pakai suara, pakai loudspeaker aja. Makin besar loudspeaker, kuasa Roh Kudus makin besar. Itu lucu kan? Ada gereja untuk membuktikan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Pakai band kayak gini. Lalu pakai bim-biam. Lalu teriakan suara nyanyian. Bikin orang rasa getar. Karena apa? Suara itu bikin kulit sama jantung getar-getar. Kira itu Roh Kudus. Kalau begini, listrik mati, Roh Kudusnya lari dong. Ya kan gampang dimengerti logikanya. Is that the spirit? Not if that kind of sound, the volume is spirit, then in the time of Jesus Christ, there's no spirit. Because Jesus never used the amplification. Tidak pernah pakai loudspeaker. Tidak pakai amplified. Itu lucu sekali. Tapi karena waktu engkau mempunyai kuasa, pakai suara kecil pun tidak mempengaruhi. You should die. Phantom of Opera itu berpengaruh dan begitu gampang dimengerti. Jauh lebih mendalam daripada Les Miserables. Yang rumitnya luar biasa ceritanya dari Victor Hugo. Andrew Lloyd Webber ada seorang genius besar sekali. Dan dia tidak pernah sekolah musik. Musiknya mendatangkan keuntungan bermiliar-miliar pound sterling untuk dia. Dia hanya anak daripada seorang rektor sekolah musik di London. Papanya akademis, dia non-akademis. Papanya latihan ketat, dia bikinan sendiri, autodidak. Saudara jangan hina ya. Jangan hina orang tidak pernah sekolah tinggi dan sebagainya. Banyak orang seperti Bill Gates tidak sekolah tinggi. Seperti Steve Jobs tidak sekolah tinggi. Karena dia tidak ada ijazah yang resmi kok. Begitu banyak orang terikat oleh sesuatu sistem organisasi akademik, dia tradisi kultur yang sama sekali tidak dasar yang disebut naluri yang natural. Saudara-saudara, Petrus menganggap dia rohani. Petrus anggap dia sudah tinggi. Petrus anggap dia pemimpin dari organisasi namanya Partai Yesus. Petrus anggap dia adalah kepala sekolah atau kepala kelas dari berkelas murid Yesus yang paling tinggi. Maka saya mewakili, kalau mereka belum kenal, aku paling kenal kamu, aku paling cinta kamu. Aku akan mati menyerahkan nyawaku bagimu. Yesus tahu tidak? Lu kira saya tidak bisa pergi, tapi mereka pergi. No, you cannot follow me and you will come afterwards. Engkau akan menyusul belakangan, bukan sekarang. Sekarang rohanimu bagaimana rendah engkau tidak tahu. Hanya engkau ujian selesai, engkau kira engkau sudah lulus. Nah, engkau kira engkau paling tinggi.
Engkau kira engkau melebihi semua mahasiswa yang lain? Engkau lebih tinggi dari Andreas, daripada Yohanes, daripada Yakobus, daripada Matius, daripada Bartolomeo, daripada Thomas? Siapa engkau? Petrus. You kira engkau paling cinta saya? Engkau kira engkau bisa melayani saya? Engkau kira engkau bisa mati bagi saya? No. Absolutely no. Truly, truly I tell you, tonight before the cock shouts 2 times, you will deny me 3 times. Dan di situ pembicaraan berhenti. Tidak ada debat lagi. Tuhan tidak perlu bilang, lu sama gua pintar mana? Lu cuma Petrus, gua ini anak Tuhan Allah. Tahu tidak? Lu kira lu ngomong terus, saya harus takut sama kamu. Saya bisa menilai kamu. Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal namaku 3 kali. Lalu fasa 13 berhenti. Siapa masih ingat fasa 13 ayat pertama apa? Ayo, yang ingat angkat tangan. Saya bukan main-main. Saya akan teliti dan menelusuri semua pasal Yohanes. Yohanes 13 ayat pertama, Yesus mengetahui hari dia meninggalkan dunia sudah dekat. Maka dia mencintai orang dunia yang dimiliki oleh dia sampai kesudahan. Lalu ayat terakhir, sebelum ayam kokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. The contrast between the love of God to man and the response of man's love to God is so obvious, so serious. The gap is so big. Allah mencintai kita sampai sedemikian rupa. Kita mencintai Tuhan hanya di mulut. Waktu kita harus menghadapi kesulitan, menghadapi kecelakaan, langsung kita meninggalkan Tuhan seperti Petrus. Berhentilah pasal ini. Baru masuk pasal 14, 15, 16. 14, 15, 16 ini menjadi satu kerangkuman pengajaran Kristus yang terakhir kepada murid-muridnya. Sesudah itu dia masuk ke dalam penderitaan untuk dibunuh, ditangkap, diadili, dan digantung di atas kayu salib. Hari ini kita sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala pencerahan, iluminasi, dan semua teguran dan koreksi daripada Roh-Mu melalui firman-Mu yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci menjadi kebenaran yang bercahaya untuk setiap zaman. Hari ini saya melihat kami semua menyadari berapa lemah adanya diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kami, beri kekuatan kepada kami untuk introspeksi. Dan kami boleh sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan boleh memaparkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami yang taat kepada Tuhan. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.